Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elina Syakbana. Di sini saya akan menemani kalian belajar tentang materi teks berita. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi pembelajaran tentang teks berita, yaitu pada bab semester 1 Bahasa Indonesia kelas 8. Nah, teman-teman, apa sih yang terbayang sama kalian ketika mendengar kata teks berita? Pastinya kalian membayangkan koran, majalah, atau acara berita yang ada di televisi. Padahal saat ini teks berita bisa didapatkan dengan mudah dan terdapat di mana saja. Tidak hanya di koran, tetapi kamu juga bisa mencarinya di portal berita atau halaman web di internet kamu. Namun, tahukah kamu apa itu sebenarnya teks berita? Lalu, apa saja yang harus ada di dalam teks berita? Apakah kalian sudah siap? Kalau sudah siap, mari siapkan alat tulis kalian. Nah, teman-teman, apa sih yang kalian ketahui tentang pengertian teks berita? Mari kita membahasnya bersama-sama. Pengertian teks berita. Teks berita yaitu sebuah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah terjadi atau sedang terjadi yang bersifat aktual. Sedangkan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita diartikan sebagai cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Nah, dalam teks berita tentunya ada ciri-cirinya loh. Apa sih ciri-ciri teks berita itu? Ciri-ciri teks berita. Yang pertama adalah bersifat faktual. Berita berdasarkan fakta dan kejadian. Yang kedua adalah bersifat aktual. Berita merupakan kejadian terkini atau baru saja terjadi. Yang ketiga adalah unik dan menarik. Peristiwa yang diceritakan dalam berita harus menarik dan penting untuk banyak orang. Yang keempat adalah sistematis dan lengkap. Berita disusun secara berurutan berdasarkan peristiwa dan lengkap. Yang kelima adalah komunikatif. Berita harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh pendengar atau pembacanya. Nah, dalam teks berita tentunya ada unsur-unsur teks berita atau yang kita kenal dengan kata adiksimba, yaitu A, apa, di mana, K, kapan, Si, siapa, M, mengapa, dan bagaimana. Nah, di sini kita akan menjelaskannya lebih jelas lagi tentang unsur-unsur teks berita. Yaitu yang pertama adalah apa, yaitu berita harus memuat informasi mengenai apa yang sedang terjadi. Yang kedua adalah di mana, yaitu berita harus memuat informasi tentang lokasi kejadian. Yang ketiga adalah kapan, yaitu berita harus memuat informasi mengenai kapan kejadian yang diberitakan terjadi. Yang keempat adalah siapa, yaitu berita harus memuat informasi mengenai siapa saja yang terlibat dalam kejadian yang harus diberitakan. Yang kelima adalah mengapa, yaitu berita harus memuat informasi mengenai alasan atau latar belakang kejadian yang diberitakan.
Yang ketujuh adalah bagaimana, yaitu berita harus memuat mengenai bagaimana kejadian yang diberitakan tersebut bisa terjadi. Nah, dalam teks berita tentunya ada strukturnya. Struktur teks berita berbentuk piramida terbalik. Nah, apa sih tujuan dari bentuk piramida terbalik? Tujuan dari bentuk piramida terbalik adalah memudahkan pembaca menikmati berita secara tepat, terutama untuk surat kabar berharian. Mereka umumnya tidak memiliki waktu yang cukup untuk membaca berita. Berita yang tepat ditulis dengan piramida terbalik adalah berita yang singkat. Urutannya dari yang penting, kurang penting, dan tidak penting. Sehingga redaktur biasanya memotong bagian yang tidak penting bila halaman tidak cukup. Nah, dalam piramida terbalik teks berita, terdapat yang pertama adalah judul berita. Judul berita merupakan kata kunci yang mewakili keseluruhan isi berita. Yang kedua adalah kepala berita atau teras berita. Kepala berita atau teras berita merupakan bagian yang sangat penting dari teks berita. Dalam teras berita terangkum inti keseluruhan isi berita. Yang ketiga adalah tubuh berita. Tubuh berita merupakan tempat berita berada. Dalam tubuh berita, inilah pembaca dapat mengetahui isi berita secara terperinci. Yang keempat adalah ekor berita. Ekor berita berisi tentang informasi tambahan dan bagian ini merupakan pelengkap dari sebuah berita. Nah, dalam penulisan teks berita tentunya ada langkah-langkah dalam menulis teks berita. Yang pertama adalah menentukan dengan pasti sumber berita, yakni berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan orang banyak. Yang kedua, mendatangi sumber berita, yakni dengan mengamati langsung dan mewawancarai orang-orang yang bersangkutan dengan peristiwa itu. Yang ketiga, mencatat fakta-fakta dengan berkerangka pada pola 5W plus 1H. Yang keempat adalah mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh, yang disajikan mulai dari bagian penting ke kurang penting. Nah, dalam penulisan teks berita tentunya ada aspek-aspek yang dinilai, yaitu yang pertama adalah aspek kesesuaian judul. Yang kedua adalah aspek kelengkapan unsur adiksi mbak. Yang ketiga adalah keruntunan. Yang keempat adalah kalimat efektif. Yang kelima adalah pilihan kata atau diksi. Dan yang keenam adalah ketetapan, ejaan, dan tanda baca. Yang ketujuh adalah tampilan tulisan. Nah, kita juga bisa meringkas berita. Apa sih yang kalian ketahui tentang ringkasan itu? Ringkasan merupakan penyajian karangan yang panjang dalam bentuk yang lebih singkat dan efektif. Meringkas berita adalah menulis kembali isi berita dalam teks yang lebih singkat, namun tetap berisi pokok-pokok yang ada dalam berita tersebut. Nah, dalam meringkas berita, tentunya ada langkah-langkahnya juga loh. Apa sih langkah-langkah meringkas teks berita? Yang pertama adalah mendengarkan atau membaca berita dengan seksama. Yang kedua adalah mencatat pokok-pokok atau unsur-unsur berita atau jawaban dari pertanyaan 5W plus 1H atau adik simba. Yang ketiga, menyampaikan kembali pokok-pokok atau unsur-unsur berita ke dalam karangan singkat secara lisan atau tertulis. Nah, kali ini kita akan mempelajari juga tentang unsur kebahasaan teks berita. Dalam penulisan teks berita, tentunya ada unsur-unsur kebahasaan teks berita. Yang pertama adalah penggunaan bahasa yang baku. Penggunaan bahasa yang standar
atau baku akan memudahkan pemahaman banyak orang karena bahasa standar sifatnya universal dan sebagian besar kalangan masyarakat mudah untuk memahaminya. Yang kedua adalah penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung. Dan dalam teks berita, kamu akan menemukan kalimat langsung. Dan apa sih kalimat langsung itu? Kalimat langsung adalah kalimat yang dituturkan oleh seseorang tanpa mengubah kata atau kalimat. Yang ketiga, penggunaan konjungsi bahwa. Dan yang keempat adalah penggunaan konjungsi temporal, misalnya kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Yang kelima adalah fungsi keterangan waktu dan tempat. Pada teks berita, sudah pastinya harus ada keterangan waktu dan tempat, agar berita yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas, dan pembaca dapat mengetahui di mana dan kapan tempat terjadi hal tersebut. Nah, sekian penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.